Oke, terima kasih Kak Acil untuk doanya. Baik, sekali lagi selamat pagi Sama-sama. untuk yang di Indonesia dan selamat sore untuk kita di Amerika. Yang kita akan melanjutkan, kita punya Bible study ya. Sekarang sudah chapter 15 dari buku General Conference Bulletin yang ditulis oleh A.T. Jones, yaitu The Third Angel Message atau pekabaran tiga malaikat. Dan kembali kita mengingatkan lagi bahwa inilah pekabaran yang sangat di-endorse ya, atau sangat ditinggikan juga oleh Ellen White, bahwa inilah pekabaran yang akan membuat kecurahan Roh Kudus dalam jumlah yang besar kan. Kita sudah sama-sama tahu dan kita sudah sering baca dia punya kutipan bahwa inilah pekabaran yang akan membuat kecurahan Roh Kudus ya. Jadi kalau kita belajar di buku yang lain, yang The Act of Apostle, yang The Gift of the Spirit, kecurahan Roh Kudus adalah pemberian yang paling besar dan paling penting yang harus kita terima. Jadi itu adalah kita punya jaminan akan keselamatan. Jadi kalau kita tidak kecurahan Roh Kudus, berarti kita tidak diselamatkan ya. Jadi itu sangat jelas sekali, dan pemberian Roh Kudus itu sama dengan hujan akhir juga. Dan kalau hal itulah yang membuat kita bisa kecurahan Roh Kudus, berarti ini pelajaran yang sangat penting yang perlu kita pelajari. Dan kita akan lihat, mudah-mudahan bisa pagi ini kita bisa dapat di kutipan itu ya, yang dibilang pekabaran ini tidak pernah dikabarkan atau tidak disampaikan supaya orang bisa tahu. Dan kita tahu ya, setan tahu bahwa ini pekabaran yang akan menyelamatkan, dan sebisa mungkin dia akan tutupi ataupun disimpangkan atau membuat pelajaran yang tidak penting menjadi penting untuk manusia tahu ya, atau manusia kan itu penuh dengan roh keingin tahuan. Jadi kadang-kadang hal yang tidak menyangkut keselamatan itu yang manusia habiskan untuk selidiki, sedangkan hal-hal yang sangat menyangkut keselamatan tidak dipelajari. Dan puji Tuhan, kita sudah mempelajari ini dan tidak ada alasan lagi untuk kita, kalau di sini nanti akan dibilang tidak ada alasan untuk kita bisa menolak. Jadi kalau memang kita mau menolak, itu berasal dari diri kita sendiri. Nah, sekarang kita akan memulai ya. Jadi bagian ini adalah bagian pertama, ini adalah pembukaan yang Jones mau sampaikan di chapter 15. Jadi kita tahu ini setiap chapter adalah pekabaran setiap malam yang dia sampaikan. Jadi kalau chapter 14 malam sebelumnya, chapter 15 adalah malam sekarang, chapter 16 adalah malam besok. Jadi ini pekabaran setiap malam dan kita akan belajar pelan-pelan. Walaupun pekabaran satu malam yang dibawakan oleh Jones bisa aja beberapa minggu ya, atau beberapa kali pertemuan kita baru bisa selesaikan. Tetapi tidak apa-apa, yang penting kita bisa mendapatkan dengan jelas apa yang Tuhan ingin kita tahu melalui pekabaran oleh A.T. Jones ini. Jadi kita akan baca berganti-gantian apa yang dihotbahkan oleh A.T. Jones waktu itu di tahun 1893. Inilah pekabaran 1888 yang diulangi lagi 1893. Jadi pekabaran ini makin diperkuat dari pekabaran yang dibawakan 1888. Jadi kalau kita belajar di sini kayak ada khotbah dan ada juga jemaat, dan jemaat waktu mendengarkan ini mereka sudah paham tentang arti dari pembenaran oleh iman. Tetapi kita tahu waktu 1888 banyak juga yang menolak kan, terutama pimpinan-pimpinan dan orang-orang yang sangat berpengaruh waktu itu. Oke, saya akan baca di awal ini dan nanti kita akan berganti-gantian. Dan ini pas kita baca, waduh, memang ini hal yang benar dan kita akan ikuti ya. Oke, kita baca ya. Jadi ini malam yang ini baru kan dia bilang. Kita akan mulai malam ini tepat di mana kita berhenti pada malam yang lalu. Dengan pikiran yang ada di hadapan kita bahwa sekarang kita akan melanjutkan untuk mempelajari pelajaran ini
sebagaimana yang ada di dalam Alkitab. Saya bisa meluangkan waktu dan membaca semuanya dari Testimonies dan dari buku Step to Christ atau Kebahagiaan Sejati. Saya bisa berkhotbah dari dua sumber itu dan juga dari Alkitab tentang hal ini. Tetapi saya menemukan kesulitan ini, dia bilang ya. Saudara-saudara tampaknya begitu siap untuk puas dengan apa yang kita baca di dalamnya, yaitu di Testimoni dan Step to Christ kan. Dan tidak akan pergi ke Alkitab untuk menemukannya di sana. Waduh. Untuk itulah, jadi sampai di sini ya. Jadi kadang-kadang saudara-saudara kalau kita sudah baca Testimonies atau tulisan-tulisan Ellen White dan lebih spesifik tentang Step to Christ katanya, kadang-kadang kita sudah puas, waduh, saya sudah dapatkan semuanya di sini. Dia bilang begitu kan. Tetapi ini yang Jones bilang, ini kesulitannya. Kadang-kadang orang sudah puas dengan yang kita pelajari di tulisan Ron Nubuat. Terus kita lanjut ya. Dia bilang begini. Oh ya. Jadi karena kita sudah puas dengan pelajaran Ron Nubuat, kita sudah tidak baca lagi ke Alkitab atau sudah mengabaikan. Jadi kalau kita sudah temukan kebenarannya di tulisan Ellen White, kita tidak mau temukan lagi di Alkitab. Jadi, gimana ya, sudah puas dengan tulisan Ron Nubuat, dan kita sudah tidak cari lagi di Alkitab. Karena merasa sudah dapat kan di Ron Nubuat, ngapain lagi kita mau cari Alkitab. Dia bilang begitu kan. Terus lanjut dia bilang begini. Untuk itulah, Testimonies dan Step to Christ itu, mereka harus menuntun kita untuk melihat bahwa itu ada dalam Alkitab dan membawanya ke sana. Sekarang saya akan menghindari ini dengan sengaja. Bukan seolah-olah ada yang salah dalam menggunakannya, tetapi apa yang kami inginkan saudara-saudara adalah mendapatkannya dalam Alkitab dan mengetahui di mana itu ada. Dan itu adalah cara Tuhan sendiri seperti yang ditunjukkan dalam testimoni. Izinkan saya membacanya di sini. Oke. Sebelum kita akan baca yang Tuhan bilang ya. Jadi, dibilang, tujuan adanya Ron Nubuat atau Testimonies itu, ada tulisan-tulisan Ellen White atau Step to Christ, adalah supaya kita bisa lebih jelas memahami Alkitab. Bukan Testimonies itu menggantikan Alkitab ya. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah baca-baca Ellen White, Alkitab kita sudah nggak sentuh-sentuh lagi atau sudah nggak. Justru karena kita membaca tulisan Ellen White, kita akan semakin paham apa yang ada isi dalam Alkitab. Jangan sebaliknya ketika kita sudah baca Ron Nubuat, Alkitab sudah kita tidak mengerti karena sudah tidak kita buka-buka kan. Dan cenderung kita lebih kasih ke orang tentang kutipan-kutipan Ron Nubuat, tetapi ayat-ayat Alkitab kita tidak pahami. Jadi Ellen Jones waktu ini dia baru mau mulai, dia bilang dia akan hindari dengan sengaja untuk penggunaan kutipan, tetapi akan lebih banyak di mana? Di Alkitab atau dalam ambil di Alkitab ya. Karena kembali lagi dia bilang itu Testimonies dan atau buku tulisan Ellen White untuk mengarahkan kita kembali ke Alkitab. Supaya kita akan jelaskan ke saudara-saudara kita menggunakan Alkitab ya. Oke. Sejauh ini ada yang mau kasih komentar untuk dia punya pembukaan ini? Iya, Li. Iya, oke. Itu betul sekali sih, Li. Iya? Itu betul sekali yang Eti Jones ada bilang. Dan kalau orang yang belajar yang Revelation 18, yang apalagi yang itu yang bilang Tuhan, ini kasih contoh ya, kita kasih contoh. Tuhan akan bangkit untuk shake the earth terribly itu. Yang waktu Sandelo itu, yang building. Itu sebenarnya kalau orang baca itu kalau orang baca pelajari betul-betul Yesaya 2, semua itu sudah dideskripsikan di situ. Oh, betul. Yang apa yang akan terjadi, ada gedung-gedung itu, tapi of course ya kita nggak akan bilang New York, tapi itu akan terjadi di bumi gitu waktu Tuhan akan punish the earth karena mereka punya punishment. Jadi yang Tuhan shall arise to shake the earth terribly itu kan di Yesaya 2. Di ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya itu, yaitu dia punya kondisi sama dengan yang di-describe waktu Tuhan akan punish the earth, ada towers, ada semuanya ada di situ. Tapi karena Laodikia nggak
memang nggak kondisinya buta, nggak belajar Alkitab dengan sangat serius yang seharusnya kita belajar. Makanya ada tulisan Ellen White dan A.T. Jones itu betul. Kalau orang belajar sungguh-sungguh, teliti itu semua jawabannya ada di situ. Karena hanya orang kondisi begitu, makanya Tuhan kasih Ellen White untuk jelaskan dengan lebih detail ya. Tapi kalau hanya belajar Alkitab, sebenarnya semuanya sudah ada di situ. Oke, thank you, Li. Thank you. Betul ya, jadi memang kita punya pengertian. Jadi nanti kita akan baca ya, kenapa sampai kita harus menggunakan testimoni juga ya. Jadi Jones bilang nggak salah kita menggunakan kutipan-kutipan atau testimoni atau tulisan-tulisan Ellen White, tetapi sebaiknya kata kita apa? Bisa temukan hal itu di dalam Alkitab. Jadi tujuan testimonis adalah back to Alkitab kan. Jadi kalau kita belajar semuanya misalnya dari kutipan-kutipan, terus bagaimana kita akan jelaskan ke orang lain yang nggak percaya kutipan misalnya kan? Itu. Nah, nanti kita akan baca. Ada dia punya keterangan ya. Oke, kita lanjut ya. Dia bilang, izinkan saya membacanya di sini. Kita akan baca ya. Firman Tuhan cukup untuk menerangi pikiran yang paling kabur dan dapat dipahami oleh mereka yang memiliki keinginan untuk memahaminya. Namun, terlepas dari semua ini, beberapa yang mengaku menjadikan firman Tuhan sebagai pelajaran mereka dapati hidup dalam pertentangan langsung dengan ajarannya yang sederhana. Kemudian, untuk meninggalkan pria dan wanita tanpa alasan, Tuhan memberikan testimoni yang jelas dan tajam, membawa mereka kembali ke perkataan yang telah mereka lupakan untuk diikuti. Jadi sebenarnya ini firman Tuhan ini sudah dapat menjelaskan ya untuk kadang-kadang saya sudah tua, saya sudah tidak bisa mengerti, dan diri sini bilang pikiran yang paling kabur pun atau sudah tua sekalipun yang sudah memang kalau mau bilang sudah nggak fresh lagi, ini bisa dapat apa katanya, kalau ingin untuk memahami akan pahami, karena firman Tuhan kan kita sudah tahu simple kan, sederhana. Nah, tapi kita dibilang di sini banyak yang mengaku mau jadikan firman Tuhan sebagai orang punya pelajaran, sedangkan dia punya kehidupan bertentangan dengan apa yang firman Tuhan bilang. Walaupun saya percaya Alkitab, percaya Roh Nubuat, tetapi kehidupannya tidak sesuai dengan hal itu. Nah, ini makanya ada Roh Nubuat yang ditulis, dan di Roh Nubuat ini secara jelas kayak dia punya teguran keras supaya mereka ingat kembali akan teguran ya. Jadi ini kembali lagi firman ini supaya kasih jelas, supaya kita bisa sadar, dan ini bisa kembali lagi ke Alkitab. Jadi Roh Nubuat selalu membawa kita kembali ke pengertian Alkitab. Oke. Kita akan lanjut ya. Kita akan ganti-gantian baca. Oke. Apakah Acil bisa baca kutipan selanjutnya? Bisa, Li. Ya, dari firman Tuhan. Firman Tuhan berlimpah dalam prinsip-prinsip umum untuk pembentukan kebiasaan hidup yang benar dan kesaksian umum dan pribadi telah diperhitungkan untuk menarik perhatian mereka lebih khusus pada prinsip-prinsip ini. Lanjut Kak, dia punya prinsip-prinsip ini. Engkau tidak terbiasa dengan kitab suci jika engkau telah menjadikan firman Tuhan sebagai pelajaranmu dengan keinginan untuk mencapai standar Alkitab dan mencapai kesempurnaan Kristen, engkau tidak akan membutuhkan testimoni. Lanjut, itu Kak. Karena engkau telah melalaikan untuk memperkenalkan dirimu dengan inspirasi Tuhan. Buku yang dia upayakan untuk menjangkaumu melalui kesaksian sederhana dan langsung meminta perhatianmu pada
kata ilham yang telah engkau lalaikan untuk patuhi. Nah, ada komentar Kak dari kutipan ini atau George punya kata-kata ini? Ya kadang-kadang sih ya itulah ya. Memang kan kalau kita baca Roh Nubuat itu keterangannya banyak dan Iya, jelas betul. gitu. Jelas. Kalau Alkitab kadang-kadang aduh apa ya ini maksudnya. Jadi ya sering lah. Jadi kayak contoh kita orang worship pagi ya udah baca satu ayat ya kan udah ada devotion toh. Jadi Iya. oh ini ya itu sering lah. Betul apa yang dibilang di sini ya orang memang sebetulnya kalau orang mau cari mengerti ya bisa mengerti, cuman ya ini sebetulnya udah termanja sama Roh Nubuat, jadi Iya. ya nggak bagus juga ya rupanya. Iya Kak, thank you. Jadi kenapa kita itu ya? Jadi karena apa katanya kita tidak terbiasa ya, ini yang dibilang. Engkau tidak terbiasa dengan kitab suci atau terang seperti Kak Acil bilang juga tadi kan suka kayaknya kurang mengerti karena memang dari kecil juga kita nggak terbiasa ya untuk lihat ini, dia bilang jika orang katanya sudah ini menjadikan Alkitab sebagai pelajaran dan terus ada keinginan untuk mencapai standar Alkitab dan kesempurnaan Kristen, membuat sebenarnya nggak diperlukan. Tetapi kita tahu ya karena kita nggak terbiasa dengan itu, Tuhan kasih, Tuhan sangat baik sekali ya. Karena dia tahu umat Tuhan nggak terbiasa lagi dengan firman Tuhan atau Alkitab, dia kasih apa? Testimoni supaya orang-orang sadar, ditegur lagi, dan bisa kembali lagi untuk mempelajari Alkitab dan bisa mengerti ya. Ini sebenarnya di Alkitab katanya banyak kesaksian sederhana atau perumpamaan-perumpamaan yang kita bisa mengerti ya. Tapi kita nggak lalaikan ya, kita lalaikan untuk patuhi. Waduh. Oke, sejauh ini ada yang mau tambahkan sebelum kita lanjut? Ini luar biasa ya. Jadi ini memang ada sesuatu baru ya. Dulu jarang yang firman Tuhan yang mengatakan bahwa bukan tak perlu ya. Jadi kita memang harus selain dari Roh Nubuat harus apa? Harus dari Alkitab juga ya. Oke, kita lanjut ya. Halo Li. Ya, oke, silakan. Ya jadi kan nanti kalau seruan nyaring laut kerai ke dunia kan kita nggak pakai Ellen White. Ah, itu nanti ada dia. Oh ya, oke, iya. Oke. Iya, oke. Oh, boleh baca untuk kelanjutan ini? Halo. Oh iya, oke. Oh ya, silakan. Sorry, go ahead Tante Li. Tadi cuman mau nambahin sedikit mengenai dikasih tahu kan mengenai kita membaca buku Roh Nubuat. Memang itu pengalaman yang saya rasakan sekarang ini. Saya baca Roh Nubuat lebih banyak daripada Alkitab karena menarik, karena ceritanya itu seperti histori, seperti sejarah gitu ya. Dan akhirnya Alkitab bukan lupa karena kita ketinggalan gitu, udah nggak ini lagi karena kita udah penasaran gitu ya, karena memang diceritakan lebih detail dan juga nasihatnya itu banyak sekali dan pembentukan karakter yang saya rasakan. Saya lagi baca para nabi dan bab raja dan banyak nasihat di situ. Selain cerita, dia berikan nasihat gitu ya, seperti nasihatnya itu bukan nasihat seperti biasa, tetapi saya tahu seperti pembentukan karakter. Jadi sebagaimana ada yang terjadi di Daniel itu, dan dia kasih tahu juga bagaimana yang akan terjadi akhir zaman gitu. Nah, sama terjadi. Jadi dan malahan lebih dikasih tahu karena dengan ketekunan, dengan iman, dengan jadi saya melihat itu, iya jadi bagus sekali itu yang saya rasakan itu, saya harus rubah. Jadi kadang-kadang saya menggunakan kayak disebutkan mereka, saya ganti aja nama saya supaya apa? Masuk ke otak saya gitu. Karena saya memang lambat dan seperti Lali tadi bilang, selain sudah tua, memang udah otaknya nggak
susah jalan apa, tapi kita nggak boleh menggerutu. Banyak sekali nasihat itu. Jangan boleh menggerutu, kita jangan komplain, kita jangan bersungut-sungut apa dan semua itu ya. Kita harus bersukaria, harus bergembira, harus memuliakan Tuhan dalam situasi apapun. Banyak sekali nasihat di situ memang. Dan akhirnya bukannya nggak mau baca Alkitab, mau, tapi ya karena ini penasaran terus dan nggak habis-habis gitu. Maksudnya terus jadi kita mau lanjutkan lagi itu. Thank you. Iya. Jadi Enterly, ini pengalaman ya. Jadi waktu kita baca dulu dulu sempat detailing baca-baca apa namanya Patriarch and Prophet, para nabi dan bapa. Itu kan banyak sekali cerita-cerita Alkitab dulu di itu. Jadi banyak ada cerita-cerita yang sebelumnya belum pernah baca di Alkitab. Jadi supaya lebih jelas apa yang dibilang di situ. Jadi ketika kita baca itu cerita-ceritanya di Rono Buat, dia punya cerita, kita kembali lagi cari Alkitab dan kita baca dia punya dia punya ayat-ayat yang menceritakan tentang apa yang kita baca. Dan aduh, puji Tuhan itu akan lebih jelas lagi kalau kita baca di Rono Buat, sudah tahu jalan ceritanya yang lebih detail, White kasih lebih sederhana. Dan ketika kita baca Alkitab, waduh, kita sudah tahu, oh gini. Jadi wah, memang akan lebih indah ya. Makanya firman Tuhan itu akan membuat kita penasaran untuk kembali lagi baca Alkitab. Jadi apa sih yang ditulis di Alkitab di situ? Dan ya lebih jelas ya, dia punya ya di Alkitab nggak diterangkan sampai detail-detail jalan ceritanya. Jadi kadang-kadang kalau baca Alkitab itu ngantuk gitu. Baca Alkitab ngantuk, jadi daripada ngantuk saya baca aja di Rono Buat jalan ceritanya. Jadi melek gitu kan. Wah, excited, makin kayaknya senang gitu, pengen lanjutin terus. Tapi sebenarnya sih mereka kutip-kutip semua dari cerita Alkitab ya, hanya lebih detail aja dan ada banyak nasihat. Betul. Thank you. Jadi setelah sudah ngerti jalan ceritanya, kita kembali lagi ke Alkitab untuk lihat dia punya ayat. Dan pasti kita akan lebih mengerti ya. Jadi berikut kalau kita mau baca ayat itu dan kita mau jelaskan, waduh, sudah lancar ya, karena kita sudah tahu jalan ceritanya seperti apa. Puji Tuhan. Nah, memang itu makanya terang kecil ini atau testimonis ini untuk kembali mengarahkan kita untuk melihat terang yang lebih besar, itu apa Alkitab ya. Oke. Halo, Li. Ya, silakan, Li. Iya, orang punya pengalaman kan semua begitu ya, kayak Tante Li bilang, kalau baca itu kayak ngantuk. Iya, betul. Tapi itu seharusnya itu maksudnya itu sampai pengalaman dulu. Tapi sekarang kan orang sudah bisa cari kan gimana belajar Alkitab toh. Pakai William Miller punya rule, terus bandingan precept upon precept, ada concordance. Nah, kalau pakai begitu, berjam-jam malah nggak kerasa gitu loh. Iya. Nah, karena dulu orang nggak tahu cara baca Alkitabnya bagaimana, jadi rasanya begitu. Tapi seharusnya malah itu sesuatu hal yang paling untuk belajar Alkitab itu satu hal yang sedangkan berjam-jam pun nggak kerasa, seharusnya begitu orang punya experience gitu ya. Oke, hanya itu mau tambahkan tadi. Thank you. Lanjut jadi baca dulu punya. Oh, kita ya tadi. Oke, ya. Oke, kebenaran tambahan tidak dibawakan. Jadi tetapi Tuhan melalui yang dibawa ya di kesaksian ini. Iya. So, tetapi Tuhan melalui kesaksian atau testimoni tulisan Ellen White telah menyederhanakan kebenaran besar yang telah diberikan dengan cara yang dipilihnya, dinyatakan ke hadapan orang-orang untuk membangun dan mengesankan pikiran dengannya. Bahwa semua orang bisa tanpa alasan. Kesaksian atau testimoni atau tulisan Ellen White itu bukanlah untuk meremehkan firman Tuhan, tetapi untuk meninggikannya dan menarik pikiran ke dalamnya. Bahwa kesederhanaan yang indah dari kebenaran dapat mengesankan semua orang. Wah, iya, betul. Iya, oke. Sudah tidak ada tambahan ya.
Udah jelas ya. Oh, mau tambah, Kak? Oh, iya. Sudah Ellen White nggak ada tambahan kebenaran kan? Iya. Gitu. Dia hanya kasih simple, beautiful simplicity of truth may impress semua gitu. Jadi tulisan Ellen White bukan untuk mengecilkan atau meremehkan firman Tuhan, tapi untuk meninggikan. Karena reality kalau orang nggak tahu Ellen White, tulisan Ellen White sebagai kondisi orang Laodikia ini nggak akan tertarik dengan tulisan firman Tuhan. Iya, betul. Tapi dengan itu nggak untuk orang lebih mencari akan firman Tuhan. Oke, thank you, Li. Thank you. Jadi ini ya, makanya kita sudah tahu kita punya pikiran di saat ini kan sudah merosot jauh ya. Sudah gelap ya, istilahnya seperti itu. Jadi testimonis ini adalah supaya kita bisa lebih mengerti. Jadi ketika kita baca Alkitab dulu tidak mengerti, sekarang kita baca di tulisan Nubuat, oh ternyata ceritanya seperti itu ya. Dan ketika kita kembali lagi untuk baca Alkitab, kita sudah bisa lebih mengerti apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Dan ini, makanya ini selalu testimonis ini membawa kita kembali kepada Alkitab. Itu dia. Oke. Ini yang penting, yang ini kita akan Anti Erli bisa baca, Anti Erli? Ini kenapa ya kita harus baca Alkitab? Silakan, Anti Erli. Oke. Ada alasan lain juga mengapa kita ingin belajar tentang ini dan melihatnya ada di dalam Alkitab. Itu karena kita dari institut ini dan conference ini akan pergi untuk tidak mengkhotbahkan apapun selain hanya satu hal ini. Dan kita berkhotbah kepada orang-orang yang tidak percaya testimonis. Dan kitab suci telah memberitahu kita bahwa nubuatan bukanlah untuk mereka yang tidak percaya, tetapi untuk mereka yang percaya. Bahasa adalah tanda bagi mereka yang tidak percaya. Nubuatan adalah tanda bagi mereka yang percaya. Sekarang ketika kita pergi dan mengkhotbahkan pekabaran ini kepada orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang testimoni, kita harus mengajar mereka bahwa Alkitab mengatakannya. Dan kita harus mengajar dari Alkitab saja. Jika kita berkhotbah kepada orang-orang kita sendiri, menggunakan testimoni dan semua bantuan lainnya akan cukup baik. Tetapi bahkan jika pikiran mereka beralih ke testimoni dan tidak dibawa oleh testimoni ke dalam Alkitab itu sendiri, maka penggunaan testimoni bukanlah apa yang dimaksudkan oleh Tuhan sebagai penggunaan yang benar dari testimoni. Jadi kita walaupun kita mengajar cerita kepada orang yang tidak tahu mengenai testimoni. Tapi kalau kita tahu kita tahu jalan ceritanya. Iya. Karena jadi kita nggak perlu menunjukkan kepada mereka, kasih tahu ini dari testimoni, enggak. Tapi kita udah tahu pergi kemana arahnya gitu kan. Karena kita sudah tahu jalan ceritanya, jadi waktu kita menjelaskan dari Alkitab lebih jelas gitu. Karena kita udah bisa nggak ngarang-ngarang sendiri. Karena banyak yang dalam Alkitab juga yang singkat, tapi kadang-kadang banyak juga yang saya nggak ngerti gitu, ini apa ya gitu. Tapi karena sudah tahu duluan dari Ron Nubuat, jadi kita bisa mengajarkan sama dia. Kalau dia nggak ngerti, kita yang bisa Tuhan kasih jalan buka gitu. Misalnya, oh iya jalannya begini, dia nggak ngerti, ini coba kita kesiniin. Karena kita udah tahu jalan ceritanya gitu. Jadi nggak mentok sampai di situ. Jadi untuk orang itu lebih mengerti gitu. Apa yang dimaksudkan dalam Alkitab gitu. Thank you. Iya, thank you Anterli. Jadi ini kan dibilang di sini kita akan ini kan, dan kita tahu ini pelajaran adalah pelajaran hujan akhir yang harus diserukan dengan suara yang nyaring kan, atau dengan kata lain kita akan sampaikan ini kepada orang-orang yang lain. Bahkan bukan orang Advent sekalipun yang tidak mempercayai tentang apa katanya? Tentang Roh Nubuat kan, kita bukan cuma untuk orang-orang Advent aja kita akan kabarkan kan kepada yang non-Advent juga yang tidak pernah tahu sebelumnya tentang tulisan Ellen White.
kita akan kabarkan ke mereka. Terus bagaimana kita mau kabarkan? Iya dari Alkitab, karena mereka juga apa? Mempercayai Alkitab kan. Jadi kita akan kesulitan kalau kita tidak tahu isinya di mana ya. Aduh, ini di mana? Makanya ini kembali Jones bilang, kalau kita mau belajar testimonis, harus kembali lagi ke Alkitab, karena itu ada di Alkitab. Semuanya ada di Alkitab, tinggal kita apa? Kita tidak kenapa kita tidak tahu? Karena kita tidak mempelajarinya kan. Makanya ini di sini bilang yang di 1 Korintus 14 ayat 22. Jadi kalau nubuatan itu untuk orang-orang yang percaya atau orang-orang yang beriman atau orang-orang yang sudah tahu testimoni. Tetapi kalau mereka yang tidak tahu bahasa ini atau Alkitab lah yang akan menjadi untuk mereka yang tidak percaya untuk hal itu ya. Jadi ini tujuannya ya, kenapa kita harus mempelajari juga kembali lagi ke Alkitab, tidak hanya dalam kita mengambil roh nubuat saja, tetapi harus dari Alkitab. Makanya ini kan yang akan menyiapkan kita untuk menerima kecurangan Roh Kudus kan dalam jumlah yang besar. Kalau kita menerima Roh Kudus dalam jumlah yang besar, otomatis kita akan mengabarkannya kepada orang lain, kepada siapa saja. Bukan cuma untuk golongan Advent saja, tetapi kepada apa? Semua orang kita akan memberitakan tentang ini, dan kita akan apa? Menguasai Alkitab ya. Jadi semakin kita mempelajari testimoni juga, semakin kita ingin untuk apa? Mencarinya kembali di Alkitab, di mana dia ditulis. Jadi akan mengerti apa itu isi Alkitab. Itu dia. Oke. Sejauh ini ada yang mau kasih tambahan? Ini jelas. Iya, Li. Ya, silakan. Iya, jadi kalau orang belajar itu, orang pelajaran kan Loud Cry akan proklaim Sabat, toh. Iya. Nah, sekarang kalau orang mau kasih mengenai hari Sabat kepada orang-orang nanti, berarti orang harus tahu dalam Alkitab itu bagaimana untuk desain Sabat, nggak bisa gunakan testimoni kan. Jadi misalnya yang Ellen White bilang, in order for us to keep the Sabbath day holy, we ourselves must be holy. Nah, bagaimana orang bisa gunakan Alkitab sendiri untuk bisa untuk bisa membuktikan kata-kata itu, gitu, ngerti nggak, Li? Iya. Iya, ya, dan hari Sabat itu hari ke-7, bagaimana kita bisa buktikan kepada orang-orang dan hanya pakai Alkitab sendiri. Jadi itu bagus ya, maksudnya itu untuk membuka saya punya mata juga sendiri bahwa mungkin orang juga harus lebih pahami apa yang akan menjadi tes nanti di akhir zaman, pekabaran apa yang Tuhan akan berikan ke orang dunia, dan itu seharusnya tanpa menggunakan testimoni, harus memakai Alkitab sendiri supaya orang semua tahu ada persiapan gitu. Oke, thank you, Li. Hanya kepikiran sampai situ gitu. Thank you. Jadi itu betul ya. Jadi walaupun ini katanya itu kan terutama ya untuk orang lain yang tidak percaya nubuat. Tapi di sini juga yang Jones bilang ya, jika kita berkhotbah kepada orang-orang kita sendiri atau orang-orang Advent yang mempercayai roh nubuat pun, terus kita gunakan roh nubuat atau testimoni dengan cukup baik, tetapi katanya kalau orang punya pikiran nak dialihkan kembali ke Alkitab, dibilang apa? Itu penggunaan roh nubuat bukanlah apa yang dimaksudkan oleh Tuhan sebagaimana penggunaan yang benar dari roh nubuat ini. Jadi kalau tidak membawa kembali ke Alkitab, itu bukan yang dia punya yang sebenarnya ya, bukan penggunaan yang tepat ya. Jadi setiap penggunaan roh nubuat akan kembali membawa kita ke mana? Ke Alkitab. Oke. Thank you ya. Kita akan lanjut. Ini habis kita lihat sudah ya. Oke. Apa Kak Gladys available untuk bisa baca? Oke, Li. Oh, bisa Kak. Ya, terima kasih. Sekarang ya? Iya, sekarang. Sekarang saya telah melihat hal yang sama ini bekerja dengan cara lain. Ada buku yang sangat banyak dibuat banyak orang.
Rahasia orang Kristen tentang hidup bahagia. Ya. Saya telah melihat orang-orang yang telah membaca buku itu dan merasa mendapatkan banyak manfaat darinya, seperti yang mereka pikirkan dan apa yang bagi mereka adalah terang. Dorongan dan kebaikan yang besar, tetapi bahkan kemudian mereka tidak dapat membaca Alkitab dan mendapatkannya. Saudara-saudara, saya ingin kalian semua memahami bahwa ada lebih banyak rahasia orang Kristen tentang bahagia di dalam Alkitab. Ada 10.000 jilid buku itu. Saya tidak melihat buku itu. Saya pikir itu sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu ketika saya pertama kali melihatnya. Seseorang memilikinya dan sedang membacanya dan bertanya, apakah saya telah melihatnya? Aku berkata, tidak. Saya ditanya, apakah saya membacanya? Saya berkata, ya, saya akan membacanya. Dan saya membacanya. Tetapi ketika saya membacanya, saya tahu bahwa saya sudah mendapatkan lebih banyak rahasia orang Kristen tentang hidup bahagia dari Alkitab yang ada di dalam buku itu sejak awal. Saya menemukan bahwa saya mendapatkan lebih banyak rahasia orang Kristen tentang hidup bahagia di dalam Alkitab daripada yang dia miliki di buku itu. Saya berharap orang-orang belajar untuk mendapatkan dari Alkitab apa yang ada di dalamnya langsung. Amin. Jemaat berkata, jika buku itu membantu orang untuk mendapatkan rahasia di dalam Alkitab dengan lebih banyak lagi, oke. Tetapi saya tahu bahwa buku itu tidak memiliki rahasia orang Kristen tentang kehidupan bahagia yang dapat diperoleh setiap orang di dalam Alkitab. Oke, Kak. Thank you ya. Jadi waktu zaman 1880-an kalau nggak salah ya, itu banyak ada terbitan buku yang namanya The Christian Secret of Happy Life. Jadi rahasia-rahasia orang Kristen untuk hidup bahagia ya. Jadi di situ kita coba search di internet. Memang banyak juga author-author penulis-penulisnya yang menulis itu, dan banyak orang yang suka ini buku ini. Banyak yang mengaku orang Kristen ingin, siapa sih yang nggak mau hidup bahagia? Semua kan suka hidup bahagia, dan mereka membeli buku ini ya. Dan ini si Jones ditanyakan, apakah mau suka baca? Apa so pernah baca? Enggak pernah, tapi mau suka baca. Oh iya, kita akan baca. Tapi ketika dia baca, dia bilang apa? Saya ingin engkau memahami bahwa ada lebih banyak rahasia orang Kristen tentang hidup bahagia di dalam Alkitab daripada di 10.000 jilid buku itu. Jadi, buku-buku yang bilang rahasia hidup bahagia orang Kristen itu, katanya, sudah ada sebenarnya di dalam Alkitab. Jadi, mau beribu-ribu jilid katanya buku itu, semuanya sudah lebih banyak terdapat di dalam kitab. Jadi, kalau orang Kristen benar-benar mempelajari tentang Alkitab, mereka akan memiliki yang namanya apa? Rahasia hidup bahagia oleh orang Kristen. Jadi, mana yang perlu kita miliki ya? Apa buka buku-buku itu atau Alkitab yang sudah kita miliki sebelumnya, yang kita tinggalkan berdebu di rak-rak buku ya, dan kita jarang membacanya. Malah buku-buku yang terbitan manusia itulah yang kita cari-cari ya, beli dengan harga yang mahal untuk kita baca. Padahal rahasia bahagia hidup Kristen itu ada di mana? Di dalam Alkitab. Cuman kita tidak mendapatkannya karena kita tidak menyelidikinya kan. Itu yang dibilang di sini. Kira-kira Kak Gladys ada tambahan Kak dari bacaan ini?
Iya, karena tadi pagi saya dapat renungan dari Amsal 15 itu Iya. full. Oh, Semua pasal. Jadi untuk apa pergi ke buku-buku lain? iya betul. Itu ide gagasan manusia yang bukan ilham dari Tuhan. Sementara di Alkitab itu semua cerita-cerita dan itu semua terjadi itu sebenarnya itu terulang kembali dan itu kita punya cermin. Iya. Cermin itu ada di Alkitab itu sudah fully understandable dan sudah full 4 sehat 5 sempurna istilahnya udah nggak usah ditambah-tambah. Untuk apa kita pergi ya ini tadi dibilang berjilid-jilid mau coba tetap kalau gagasan manusia kita tidak akan penuh, tidak akan kenyang istilahnya. Iya. Alkitab sudah fully 4 sehat 5 sempurna dan semua kesempurnaan karakter Tuhan ada di dalam. Ya. Iya, thank you Kak. Terus dia bilang di sini kan Kak juga dia bilang, oke lah kalau buku itu membawa kita kembali ke Alkitab, ya nggak masalah ya kalau buku itu mengarahkan kita kembali ke Alkitab. Tetapi dia bilang dia tahu bahwa buku itu tidak memiliki rahasia orang Kristen tentang kehidupan bahagia yang dapat diperoleh setiap orang di dalam Alkitab. Jadi Alkitab masih lebih jauh ya untuk kita orang Kristen bisa miliki rahasia hidup bahagia dibandingkan dengan buku itu. Jadi puji Tuhan ya, ini Alkitab ini ada ilham Tuhan, tetapi kalau buku-buku yang kita lihat yang diterbitkan, mungkin sekarang juga sudah banyak buku-buku yang lain dengan judul-judul yang lebih menarik, tetapi kita tahu itu adalah ilham manusia atau pikir manusia yang mencoba bagaimana supaya kita bahagia, tetapi sebenarnya bahagia itu apa? Ada di dalam Alkitab atau firman Tuhan sendiri, secara langsung dibilang di sini kan. Oke, kita akan lanjut ya. Kita akan baca ya. Ini dia bilang begini. Oh, saya pernah mendengar sekali, saya pernah mendapat kabar sekali bahwa saya memperoleh terang dari buku itu. Dia pernah dengar ya bahwa dia pernah dapat terang dari buku itu. Ada buku di mana saya mendapatkan rahasia Kristen saya tentang hidup bahagia. Ini George memegang Alkitab. Terus dia bilang, dan ini adalah satu-satunya tempat mendapatkannya. Dan saya memilikinya sebelum saya melihat buku lain atau tahu itu ada. Dan saya katakan lagi, ketika saya datang untuk membaca buku lain, saya tahu saya memiliki lebih banyak rahasia orang Kristen tentang hidup bahagia daripada yang ada di dalam buku itu untuk memulai. Begitu juga setiap orang yang akan membaca Alkitab dan mempercayainya. Jadi dia menekankan lagi ya, dia pegang Alkitab, dia bilang, ini adalah apa? Satu-satunya tempat mendapatkan kebahagiaan. Aduh, satu-satunya apa? Tempat kita bisa memperoleh Alkitab adalah di Alkitab atau di buku ini, dia bilang. Dia bilang, sebelum dia lihat buku lain, sebelum dia memiliki buku yang lain, dibilang tidak ada yang apa bisa menggantikan atau dapat memiliki rahasia kebahagiaan orang Kristen daripada Alkitab. Jadi dia bilang begitu juga tanya apa? Semua orang, ini pengalaman Jones ya, dia bilang semua orang juga yang membaca Alkitab dan mempercayainya akan memiliki apa? Kebahagiaan atau rahasia kebahagiaan orang Kristen. Kita tahu semua kita kan ini rindu untuk dapat suatu kebahagiaan kan, dan kita tahu juga umat-umat Tuhan walaupun tidak terlepas dari setiap pencobaan, mereka hidupnya apa katanya? Tenang, joyful. Walaupun ini kayak seperti seekor burung yang lagi bertengger dan bernyanyi di dahan pohon, walaupun di sebelahnya ada ular, tetap dia bernyanyi. Itulah yang disebut dengan apa? Kebahagiaan ya. Walaupun banyak tantangan, umat Tuhan tidak akan terlepas dari tantangan, tetapi hidupnya apa? Tidak stres. Kenapa? Rahasianya kembali apa? Firman Tuhan yang membuat itu ya. Oke, mungkin ada yang mau kasih tambahan sebelum kita lanjut membaca. Ini
Ini baru opening ya, gitu. Belum isinya, ini baru dia bilang pentingnya Alkitab, nanti dia akan pelajarannya dari Alkitab. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Halo, Li. Iya, Kak Gled. Oh, iya. Boleh turun sedikit? Iya, maksudnya. Tadi buku dari mana ya? Boleh lagi yang tadi. Yang bagian sejati, lihat. Terus. Ya, bagaimana, Kak? Tadi bukunya apa judulnya? The Happiness Something? The Christian Secret of Happy Life. Oh, oke. Hold on, let me screenshot. The Christian Secret of Happy Life. Siapa yang tulis ini ya? Ya, apa, Kak? Ini buku siapa yang terbitkan? Penulisnya siapa? Di author? Itu ada banyak, Kak, yang tulis. Jadi pas search itu ada dari, kita lupa dia punya, ada penerbit yang tulis ini, ada yang tulis itu, ada macam-macam. Kalau Kak mau lihat, ada jenis-jenis dia punya hasil resultnya, ada yang 1888, ada yang terbitan, kita lupa nama-namanya itu. Oke. Jadi SDA waktu punya 1880-an, ya. Thank you. Ya, thank you, Kak. Oke. Itu ya yang waktu itu. Dan kemungkinan besar itu buku lagi ngetren ya waktu itu, makanya dibawakan waktu khotbah malam itu ya. Karena lagi ngetren, dan pasti banyak orang yang sudah membeli buku itu untuk memperoleh kebahagiaan kan, makanya A.T. Jones bawakan ini bahwa Alkitab sangat penting. Bahkan dia bandingkan dengan apa tadi, dengan testimonis kan, bahwa testimoni pun walaupun itu penting, atau harus membawa kita apa? Kembali untuk mempelajari Alkitab. Jadi kalau kita mempelajari Roh Nubuat dan tidak membuat keinginan untuk kembali mempelajari Alkitab, itu adalah apa? Bukan maksud Tuhan untuk mempelajari testimoni. Jadi testimoni untuk apa? Kembali lagi mempelajari Alkitab. Apalagi buku-buku lain ya yang bukan tuntunan Tuhan atau ini manusia, sangat tidak direkomendasi oleh Tuhan untuk kita baca itu ya. Oke. Kita lanjut ya. Siapa yang boleh baca lagi? Ini apa? Kak Acil bisa baca lagi? Bisa baca? Ini lebih jelas. Ini rangkuman yang kita sudah belajar yang lalu yang A.T. Jones tanya lagi kepada jemaat waktu itu atau hadirin yang mendengarkan dia punya khotbah malam itu. Oke, apakah Acil bisa? Ya. Bisa yang sekarang ya? Iya, sekarang. Sekarang saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang apa yang telah kita bahas. Apakah hujan akhir itu ajaran kebenaran menurut kebenaran? Apakah seruan nyaring itu pekabaran kebenaran Kristus? Seruan nyaring sudah dimulai dalam pekabaran kebenaran Kristus. Dari mana datangnya hujan akhir, jemaat? Dari Tuhan, semua itu. Dari Tuhan, semua itu, jemaat. Ya, apa itu? Jemaat Roh Tuhan. Oke. Ya, ada Kak Acil mau tambahkan di sini? Kali Jo. Iya, oke. Ini lebih jelas sih Kak ya. Jadi ini kita kan tahu apa itu hujan akhir apa sih? Mungkin kita walaupun sudah mempelajari sejauh ini masih bertanya-tanya hujan akhir apa sih? Iya kan? Jadi hujan akhir itu dia bilang apa? Teaching righteousness according to righteousness. Kita sudah tahu ya righteousness itu apa? Righteousness itu adalah right doing atau perbuatan baik kan? Atau kalau di bahasa Indonesia terjemahannya kebenaran. Jadi perbuatan baik sesuai dengan menurut kebenaran ya. Jadi mengajarkan kebenaran sesuai kebenaran. Nah, terus dibilang kan tadi apa hujan akhir itu, terus seruan nyaring itu apa? Loud cry itu apa? Kalau letter rain itu apa? Sudah dijawab. Terus loud cry itu apa? Loud cry itu adalah apa? Pekabaran kebenaran Kristus atau Christ righteousness ya, kita sudah tahu.
atau perbuatan baik Kristus. Itulah apa? Seruan nyaring ya. Ini sudah lebih jelas. Jadi seruan nyaring itu sudah dimulai dalam pekabaran kebenaran Kristus. Jadi ketika mengabarkan tentang kebenaran Kristus, ketika kita mengabarkan atau meninggalkan tentang Kristus, seruan nyaring sudah mulai dimulai ya. Jadi ditanya di sini, dari mana datangnya hujan akhir? Dari Tuhan. Dan apakah semua itu? Ya, itu Roh Tuhan itulah yang membuat hujan akhir itu. Roh Tuhan lah yang mengabarkan pekabaran ini atau pekabaran kebenaran Kristus. Itu semuanya dari Tuhan. Oke, sekarang kita lanjut ya. Dia bilang begini. Oke, apa Kak Sus boleh baca? Apakah available kira-kira? Atau lagi di jalan mungkin ya? Oke. Apa Joy boleh baca? Apa available? Ya, Li, bisa. Ya, silakan. Sekarang mari kita gabungkan dua hal. Ajaran kebenaran menurut kebenaran. Ajaran kebenaran menurut kebenaran, pekabaran kebenaran. Itulah seruan nyaring. Itulah hujan akhir. Itulah kebenaran Kristus. Apakah begitu? Jemaat menjawab, ya. Hujan akhir turun dari surga. Berapa banyak dari hujan akhir itu yang keluar dari saya? Jemaat, tidak ada satupun. Berapa banyak yang dapat saya produksi? Jemaat, tidak ada. Nah, apakah begitu? Jemaat, iya. Saya tidak bisa membuatnya. Tidak ada yang keluar dari diriku sama sekali. Di manakah asalnya? Jemaatnya dari surga. Apakah Anda akan menerimanya seperti itu? Maukah Anda menerimanya dari surga? Jemaat, iya. Ada tambahan nih dari Iya, ya. Kita mau tambahkan dari yang tadi dengan yang sekarang yang kita baru baca. Jadi kan orang sudah tahu kan itu letter rain, hujan akhir itu apa tadi dia punya kata-kata kebenaran according to righteousness, apa tadi dia punya kata-kata? Righteousness according to righteousness. Teaching of righteousness according to. Iya. Ya, mengajarkan kebenaran atau right doing, dan right doing-nya itu right doing-nya Kristus kan. Itu kan hujan akhir toh. Dan loud cry itu Torah akan mengabarkan itu kan. Hujan akhir, apa pekabaran itu toh. Jadi ini yang dari kita punya pengalaman dulu sebelum orang belajar pekabaran malaikat ketiga dari A.T. Jones yang sebenarnya orang harus belajar. Masih ingat dulu waktu orang belajar itu dibilang waktu orang lihat itu Twin Tower itu kan hujan akhir mulai di letternya dipercikan. Lali masih ingat itu? Iya. Sprinkle. Letternya sprinkle kan? Sprinkle. Kalau sudah lihat, jadi kita dulu fokusnya di situ gitu loh. Oh, nubatan digenapi, 9/11, Revelation 18. Itulah hujan akhir dan mulai di sprinkle. Jadi kalau orang tidak terima kebenaran itu, orang tidak tahu itu apa hujan akhir dan tidak menerima sprinkle, dan akhirnya tidak akan kecurahan Roh Kudus. Nah sampai, jadi dulu saya tanya-tanya ya, jadi maksudnya kita tuh nggak ngerti, kita sendiri nggak ngerti hujan akhir itu apa, bagaimana gitu loh, hanya cuma tahu hujan akhir, oh berarti hujan akhir itu hanya lihat pekabaran yang di Twin Tower itu mulai dipercik di situ. Tapi setelah belajar pekabaran malaikat ketiga yang sebenarnya, ternyata hujan akhir itu adalah pekabaran yang mengajarkan tentang kebenaran Kristus yang sudah turun sejak Oktober 22, 1844 dan diulangi lagi di 1888 kan. Makanya waktu orang tolak pekabaran itu, mereka menolak pekabaran malaikat ketiga di 1888 dan mereka menolak juga akhirnya pekabaran malaikat keempat tidak bisa terjadi kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Nah, jadi puji Tuhan, dan kalau misalnya kita
mengambil kesimpulan bahwa 9/11 itu adalah hujan akhir percik, orang itu nggak akan tahu bagaimana sebenarnya yang Tuhan punya pekabaran hujan akhir itu apa sebenarnya gitu. Karena kalau orang mengerti pekabaran ini yang the third angel's message kebenarannya Kristus, ujungnya hasilnya akan menerima kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Tapi kalau pekabaran pikiran kita dialihkan dari kebenaran Kristus, ujungnya kita nggak akan terima kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Jadi saya bisa lihat betapa bahayanya pekabaran dulu yang mengalihkan pandangan kita kepada righteousness-nya Kristus atau letter rain yang sebenarnya itu apa gitu. Dan puji Tuhan kita diberikan penerangan yang yang lebih jelas yang mana letter rain itu apa, loud cry itu apa. Sebenarnya itu semua berfokus kepada kebenaran Kristus, dan juga untuk menerima kebenaran Kristus kita bisa keep the Sabbath day holy, itu kan dia punya hubungan. Tapi kalau kita hubungkan dengan nubuatan Twin Tower begitu, itu akan mengalihkan kita punya pikiran kepada letter rain yang sebenarnya. Oke, thank you, Li. Ya, thank you. Ya, itu ya. Jadi ada yang kita mau tekankan di sini. Jadi ini hujan akhir ini atau letter rain ini semua kan dari surga kan. Jadi makanya Jones tanya, apakah ada satu titik dari hujan itu yang keluar dari dia? Karena dia kan yang mengabarkan ini kan, mengabarkan pekabaran third angel message yang inilah ya seruan nyaring kan, loud cry yang akan dikabarkan tentang kebenaran Kristus, dan inilah yang Jones kabarkan kan. Tapi dia bilang, apakah ada satu titik dari dia atau hujan yang itu yang keluar dari dia punya diri sendiri? Terus jemaat bilang apa? Tidak ada satupun. Kok tidak ada satupun ya? Saya kan yang khotbahkan ini, saya yang kasih pengertian lebih jelas tentang ini kan. Biasa banyak yang dari pekabar-pekabar yang ketika sudah mengabarkan sesuatu hal dan banyak orang merasa diberkati dengan itu, akan merasa bahwa mereka ada apa? Ada andil sedikit kan? Makanya Jules bilang di sini, tidak ada satupun yang dari dia, yang diproduksi oleh dia, yang menghasilkan hujan air itu kan. Itu bukan pekerjaan manusia, itu semuanya datang dari surga. Jadi, kalau itu satu titik berasal dari manusia, itu bukan namanya hujan air. Nanti kita akan baca ya. Jadi, ini semua apa? Pekabaran ini semua berasal dari surga, tidak ada satupun pekabarannya berasal dari apa? Manusia ya. Oke, ada yang mau tambahkan di sini sejauh ini sebelum kita lanjut? Oke, kita akan lihat ya. Ini yang dia punya lanjutan. Apa Brother Yosua bisa available mau baca? Bisa baca kira-kira? Bisa Bang. Oh bisa? Ya, boleh bro. Ya. Nah, itulah yang kita pelajari malam itu. Apakah Anda siap untuk mengambilnya dari surga? Apakah semua orang di rumah ini malam ini bersedia dan siap untuk mengambil kebenaran dari surga? Menurut Tuhan, tanpa meminta Tuhan untuk mendapatkan sebagian dari kita, bukankah begitu? Siapapun yang mau mengambil hujan akhir, siapapun yang tidak mau, tapi ingin agar Tuhan mendapatkan sebagian darinya, dia tidak dapat memiliki hujan akhir. Dia tidak bisa memiliki kebenaran Tuhan, dia tidak dapat memiliki kebenaran tentang kebenaran Kristus. Oke, thank you bro. Ada kira-kira yang mau ditambahkan? Atau mau dikomentar? Enggak dulu sih Bang. Oke, ya thank you bro. Jadi ini cukup jelas ya. Jadi ini sambungan yang dari tadi yang kita baca ya. Jadi Brother John sudah menyampaikan apakah ada sesuatu dari dia? Oh tidak kan? Terus dia punya komentar di sini kan, ini semuanya dari surga kan? Dan semua orang yang mendengar waktu itu
yang dibilang di rumah ini atau di tempat itu, ditanyakan apa bersiap sedia untuk mengambil dari surga, mereka mengaminkan itu. Dan mereka dan dibilang sini, ya jadi mau terima itu tanpa mendapatkan sebagian dari, jadi tidak ada satupun dari diri kita ya untuk menerima kebenaran itu. Terus dia yang kita kasih biru ini, dia bilang, siapapun yang tidak mau, tetapi ingin agar Tuhan mendapatkan sebagian dari dirinya, dia tidak dapat memiliki hujan air. Dia tidak bisa memiliki kebenaran Tuhan. Dia tidak dapat memiliki kepekabaran tentang kebenaran Kristus. Jadi, kalau misalnya Jones mengambil sedikit, dia punya sedikit andil ya, kita bilang sedikit andil. Aduh, ini pekabaran ada juga dari saya. Itu bukan itu bukan pekabaran, atau itu bukan pekabaran yang mendatangkan hujan akhir ya, dan tidak bisa mendapatkan righteousness-nya Kristus, the righteousness of Christ yang kita sudah baca, bahwa hujan air adalah teaching the righteousness according to righteousness, mengajarkan kebenaran sesuai dengan kebenaran. Jadi, yaitu kita tahu kebenaran Kristus. Kalau ada sedikit pun yang kita ambil, oh ini gara-gara saya yang bikin ini, gara-gara saya, kalau tidak ada saya yang mengabarkan ini, mungkin kalian semua akan binasa. Jadi, setidaknya ada sesuatu dari diri saya, yang membuat pekabaran ini bisa terjadi ya. Tetapi di sini bilang kalau itu ada yang kita merasa ada sesuatu dari diri kita yang membuat pekabaran ini terjadi, kita tidak akan bisa memiliki hujan air. Ini seperti ini kata-katanya keras ya. Jadi jangan pernah untuk merasa ada sesuatu pun, andil apapun yang kita lakukan ya, sebagai manusia apapun yang kita lakukan, jangan pernah merasa sedikit pun ada bagian kita. Karena efeknya apa? Kita tidak bisa memiliki hujan akhir. Oke, sejauh ini ada yang mau tambahkan saudara-saudara? Sebelum kita lanjut, kita akan baca 1-2 paragraf lagi dan kita akan selesai. Lalu, ya, silakan nih. Ya, ngeri juga ya. Untuk diingatkan kembali bahwa pekabaran apapun, ini kan sebenarnya tegurannya lebih banyak kepada orang yang suka kasih Bible study atau sermon kan. Kalau misalnya ada sesuatu yang dikabarkan, orang-orang mulai merasa bagus, merasa gimana-gimana gitu. Dan mulai merasa, ini kita yang bikin atau apa. Nah, kalau sudah merasa begitu, itu nggak akan bisa kecurahan hujan air, itu mengerikan juga. Maksudnya bahaya sekali ya, makanya puji Tuhan ya dengan pekabaran ini diingatkan kembali bahwa semuanya itu dari Tuhan, orang tidak ada apa-apanya. Kenapa sampai begitu? Ataupun orang lain bisa bertobat dengan pekabaran yang diberikan itu bukan dari seorang, tapi dari pekerjaan Roh Kudus. Makanya kan hujan akhir tadi bilang dari surga, bukan dari manusia. Oke, thank you. Oke, thank you. Jadi, makanya ini pekabaran untuk siapa sebenarnya? Ini adalah teguran untuk yang memberikan pelajaran, atau misalnya kasih Bible study, kasih khotbah-khotbah. Jadi ini karena tidak mungkin ya yang cuma dengar-dengar aja atau apa. Jadi ini memang khusus untuk kita semua yang mengabarkan pekabaran ya. Kadang-kadang kita akan merasa ada sesuatu andil dari kita. Kita langsung teringat di kutipan yang tidak semua orang akan dimeteraikan, not of all, yang kita lupa di bahasa Inggris. Tapi dia punya terjemahnya ya, tidak semua yang mengaku memelihara Sabat akan dimeteraikan. Mereka yang mengajarkan kebenaran, teaching the truth kan dia bilang. Terus ada lagi dia punya, tapi yang paling kita ingat, mereka yang mengajarkan kebenaran tidak menjamin untuk bisa mendapatkan meterai Tuhan. Kenapa ya? Ternyata salah satu ini. Karena apa? Merasa bahwa ada sebagian dari dirinya, karena atau ada andil dari dirinya karena dia apa?
mengajarkan kebenaran Tuhan. Dan itu tidak bisa dimeteraikan kalau merasa ada sesuatu dari kita. Aduh, ini luar biasa ya dia punya teguran ya. Jadi walaupun sudah mengajarkan kebenaran, makanya orang-orang yang mengajar kebenaran memiliki beban yang berat sekali. Karena apa? Sebagai manusia pasti akan apa? Merasa ada akan sedikit dia punya andil, aduh bahwa saya ini ada sesuatu dari saya yang membuat firman ini bisa happen ya, bisa jadi gara-gara saya. Itu memang alamiah manusia, tetapi kalau kita manjakan hal itu atau kita excuse dia punya perasaan seperti itu adalah satu hal yang membuat kita apa? Tidak bisa memiliki hujan akhir. Waduh. Oke. Ada yang mau tambahkan sebelum kita lanjut? Oke. Kalau tidak ada, kita akan baca ini. Saya akan baca ini. Dibilang ini ada mengulangi yang tadi dibaca ke Acil. Dibilang ini. Apakah hujan akhir itu? Dibilang apa? Righteousness atau kebenaran. Atau right doing kita tahu ya. Atau perbuatan baik. Apakah kita berada di masa hujan akhir? Jemaat, ya. Ya, jadi kita sudah di masa hujan akhir ya. Apa yang harus kita minta? Jemaat bilang, hujan. Apa itu hujan? Dia bilang, ajaran kebenaran menurut kebenaran. Atau teaching righteousness according to righteousness. Dia bilang. Dari mana asalnya? Jemaat bilang, dari surga. Bisakah kita memilikinya? Ya, jemaat bilang begitu. Bisakah kita memilikinya sekarang ini? Jemaat bilang, ya. Wah, benar-benar ya. Kemudian kereta yang terakhir adalah kebenaran Tuhan, pekabaran kebenarannya, seruan nyaring, semuanya itu, dan itu akan turun dari surga. Kita sekarang pada waktunya, atau pada masanya untuk memintanya dan menerimanya. Lalu apa yang menghalangi kita untuk menerima hujan akhir sekarang? Jemaat bilang apa? Unbelief, ketidakpercayaan. Jadi sekarang ini sebenarnya kita sudah apa? Kita sudah berada di saat hujan akhir. Jadi kita bisa menerima hujan air kapanpun, atau sekarang ini pun sudah bisa menerimanya. Tetapi ada yang menghalangi kita supaya tidak bisa menerima hujan air itu. Itu apa katanya? Unbelief, atau ketidakpercayaan kita. Tidak ada iman dari kita kan. Kita sudah mempelajari tentang righteousness, tetapi faith-nya itu kita tidak memiliki. Bahwa kita tahu kalau iman itu atau percayaan itu apa? Kepercayaan itu semuanya berasal dari Tuhan. Bagaimana kalau kita sudah pelajari juga iman atau percaya itu atau bergantung kepada apa? Firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan juga kita jarang apa? Kita jarang selidiki. Bagaimana kita mau percaya kan? Kita sudah mengetahui apa? Faith comes by hearing the word of the Lord. Jadi iman datang dari apa? Mendengarkan firman Tuhan kan. Jadi kembali tadi diarahkan ke Alkitab, dan sekarang dia datang kepada ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan kepada apa? Tuhan, atau kepercayaan kepada Alkitab ya, atau firman Tuhan. Jadi itulah yang sejauh ini menghalangi kita untuk apa? Bisa terima hujan akhir. Sedangkan sudah masanya kita menerima hujan akhir. Jadi kalau mau lihat musim, istilahnya sudah musim hujan ini, kenapa belum hujan? Ternyata ada suatu penghalang ya. Dan kita tahu itu adalah apa? Ketidakpercayaan kita. Oke. Ada yang mau tambahkan sebelum kita lanjut? Ini kita baca 2 paragraf lagi. Nah, ini baru pembuka ya. Jadi kita baca 2 paragraf lagi dan kita akan selesai ya. Dibilang di sini ya. Saya akan membaca satu bagian dari buku kecil ini untuk memulai. Kita telah membacanya sekali sebelumnya ini. Ditemukan di halaman 8 dalam buku Bahaya dalam Mengadopsi Kebijakan Dunia. Ini adalah tulisan Ellen White ya. Dia bilang, Danger in Adopting a Worldly Policy. Itu ada di tulisan Ellen White. Jadi, Jones akan baca dia punya kutipan sedikit ya. Sebelum dia memulai dia punya khotbah malam ini. Ini baru pembuka dari khotbah Jones ya. Tetapi
kita sudah mempelajarinya 1 jam lebih, sedangkan ini masih dia punya pembuka ya. Belum datang pada inti yang dia mau ajarkan. Tapi tidak apa-apa, kita hari ini, pagi ini kita akan belajar pembukaan khotbah dari Jones di chapter 15. Atau kita bisa lihat mungkin di malam ke-15 ya, dia kasih perkabaran ini. Oke, dia baca ini ya. Sebagai perantara dan pembela manusia, Yesus akan memimpin semua orang yang mau dipimpin. Dia berkata ya, ikut aku, selangkah demi selangkah, di mana cahaya terang matahari kebenaran bersinar. Tetapi tidak semua mengikuti terang. Beberapa menjauh dari jalan yang aman, yang pada setiap langkahnya adalah jalan kerendahan hati. Tuhan telah menyatakan kepada hamba-Nya pekabaran masa kini. Saya tidak akan mengulanginya di hadapan Anda sekarang. Bukti-bukti yang diberikan dalam 2 tahun terakhir atau 4 tahun sekarang, dari perjanjian yang dilakukan Tuhan oleh hamba-hamba pilihannya, tetapi bukti pekerjaannya saat ini diungkapkan kepadamu, dan engkau sekarang wajib untuk percaya. Jadi ini dia ambil dari buku Danger Adopting in World Policy atau bahaya dalam mengadopsi kebijakan duniawi. Jadi ini Tuhan Yesus sudah apa katanya? Yesus sebagai penrataran dan pembela akan memimpin semua orang yang mau dipimpin. Jadi ini adalah pilihan antara mau dan tidak mau ya. Jadi apakah kita mau untuk dituntun oleh Tuhan? Dibilang sini. Karena dia sudah apa? Kasih contoh ya, ikuti langkah demi langkah menuju kepada terang. Tetapi semua orang tidak mengikuti terang ya. Kita tahu Tuhan Yesus bilang, I am the light. Akulah terang dunia. Akulah terang juga kan. Jadi semua orang tidak mau mengikuti apa yang Yesus sudah tunjukkan kan. Dan bahkan ada yang beberapa yang menjauh dari jalan yang aman, dibilang di situ. Yang pada setiap langkahnya adalah jalan kerendahan hati. Aduh, ini kenapa ini kerendahan hati sangat penting ya. Kalau ini pelajaran tentang kebenaran Kristus atau righteousness by faith ini sangat menekankan itu namanya kerendahan hati. Kalau ada sedikit kesombongan dari diri kita pasti akan merasa seperti tadi itu. Merasa bahwa ada sesuatu andil dari diri kita sendiri, dan hal itu yang akan membuat kita tidak menerima hujan akhir. Jadi, setiap langkah bagaimana supaya menurut Kristus adalah langkah kerendahan hati. Jadi, kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, mungkin ada keinginan untuk mengikut Kristus, tapi kita tidak bisa. Kita akan apa? Tidak mengikuti terang yang Kristus contohkan atau setelah arahkan ya. Kita akan mengikuti jalan kita sendiri. Makanya selalu kita berdoa untuk selalu ada apa? Kerendahan hati. Karena memang kita punya nature alami adalah apa? Sombong atau tidak rendah hati. Selalu kita mementingkan diri kita sendiri dibandingkan orang lain. Jadi tidak ada mementingkan orang lain, tetapi apa? Diri sendiri. Tidak ada kerendahan hati selalu ada dalam diri kita. Itu adalah nature kita ya. Oke. Jadi sekarang ini kebenaran sudah dikasih dan dibilang apa? Ini kita wajib untuk percaya. Oke, kita akan baca ya. Ini kutipan terakhir dan kita akan tutup. Ini dia bilang begini. Wajib untuk percaya kan dibilang di sini. Percaya apa? Dibilang. Pekabaran apa yang ditunjuk oleh Tuhan untuk hamba-hambanya saat ini? Dia mati bilang. Pekabaran kebenaran. Pekabaran kebenaran Yesus Kristus. Ini adalah kesaksian yang dihina, ditolak, dan dikritik selama 2 tahun, dan 2 tahun telah berlalu sejak saat itu. Tetapi sekarang, bukti pekerjaannya sekarang terungkap. Dan sekarang apa yang Tuhan katakan kepada kita masing-masing, Anda sekarang berkewajiban untuk percaya pekabaran itu. Kalau begitu, siapa yang tidak percaya harus menjawab kepada Tuhan, bukan? Itu semuanya. Baiklah, mari kita mulai. Nah, ini baru memulai itu khotbah, tetapi ini dia punya Dia punya pendahuluan. Dibilang ini pekabaran ini yaitu mempercayai kebenaran
Kristus ya, righteousness of Christ, atau kebenaran Kristus. Atau kita tahu righteousness itu perbuatan baiknya Kristus. Makanya kita belajarkan righteousness by faith, perbuatan baik oleh iman, atau perbuatan baiknya Kristus. Dan ini yang sudah, apa katanya? Ini pelajaran yang sudah ditolak, dihina, dikritik selama 2 tahun terakhir. Jadi waktu mereka belajar itu, sudah dikritik selama 2 tahun terakhir. Dan kita tahu juga, ini adalah pelajaran juga yang kita bawakan sekarang ini juga akan dihina, ditolak, dan dikritik juga, seperti yang mereka juga alami. Tetapi kita tahu inilah pekabaran yang akan membuat kita kecurahan Roh Kudus. Jadi katanya, kalau siapa yang tidak percaya, itu harus harus menjawab kepada Tuhan. Harus, dengan kata lain, harus bertanggung jawab juga kepada Tuhan atas ketidakpercayaan ini. Jadi ini pekabarannya kata sekarang sudah lebih jelas lagi dibandingkan yang lalu ya. Jadi waktu tahun 1893 dengan 1888, 1893 sudah lebih jelas. Dan apakah masih tidak mempercaya lagi? Apalagi sekarang sudah 2020, pekabaran ini sudah lebih jelas dikasih. Apakah kita masih mau menolaknya sama seperti dulu? Kalau dulu dihina, ditolak, dikritik, sekarang juga akan terjadi hal yang sama. Jadi inilah pelajaran kita pada hari ini tentang, ini masih pembukaannya, kita belum belajar isinya. Nanti minggu depan kita akan belajar isi dari pelajaran malam ke-15 atau chapter 15 dari pelajaran A.T. Jones bawakan, yang dia telah bawakan di Minneapolis waktu itu. Oke. Saudara-saudara, mungkin ada yang mau tambahkan, mau tanya sejauh ini sebelum kita tutup? Iya, Li. Ya, oke, silakan. Li. Jadi satu pelajaran yang kita dapat yaitu kalau orang tahu kebenaran juga jangan takut untuk kena kritik atau apa ya, karena kalau namanya kebenaran pasti akan dikritik, apalagi belajar pekabaran malaikat ketiga dan Angel's Message. Iya. Dan ini pekabaran kan tidak populer kan among Seventh-day Adventist. Populer tidak ini pekabaran? Banyak orang Advent pun mungkin tidak tahu siapa A.T. Jones sama Wagner. Among the Present Fruit pun they reject this message. Jadi untuk kita yang hanya di antara kita hanya lihat sedikit cuma orang. But when you go out, don't be surprised. Ada orang-orang juga yang lagi belajar pelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Tapi yang kita mau tekankan adalah karena Tuhan sudah kasih ini, betul-betul ya orang belajar dengan baik-baik. Makanya ini kan tulisannya juga lagi ditranslate dalam bahasa Indonesia. Orang doakan supaya bisa selesai, dan kita harus sebarkan ini pekabaran, karena inilah yang akan membuat Tuhan Yesus datang, ya kan? Iya. Karena yang Tuhan Yesus datang, umat-umatnya sudah punya karakter dan akan kecurahan Roh Kudus. Nah, orang banyak nggak tahu bagaimana untuk terima kecurahan Roh Kudus. Dan orang punya tanggung jawab itulah adalah untuk kasih tahu kepada saudara-saudara kita yang ada di gereja, orang-orang Advent, apa semua, untuk bisa menerima akan pekabaran ini. Karena sangat baik, sangat penting sekali, apalagi diulang-ulang terus ini pekabaran dari A.T. Jones, yang mana kebenaran, kerendahan hati, dan semuanya itu. Dan kalau semua itu ada di gereja, itu semua akan membuat kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Thank you, Li. Ya, thank you. Jadi betul ya, ini nanti minggu depan kita akan baca, kita akan pelajari bahwa Jones bilang, non-preached righteousness. Nggak ada yang mau mengabarkan tentang righteousness. Aduh, ini minggu depan seru ya, seru. Kita akan lihat bahwa ada juga di Alkitab yang bilang begitu juga. Nggak ada yang mengabarkan tentang righteousness-nya Kristus. Makanya, kenapa roh Tuhan nggak dicurahkan atau waktunya belum tiba-tiba? Karena nggak ada yang mengabarkan itu. Ini seperti pekabaran indah yang ditutup-tutupi ya, supaya nggak ada orang yang tahu ya. Kalaupun tahu akan menganggapnya remeh kan. Dan ya itu yang coba dibilang di sini ya. Jadi banyak orang yang salah juga pengertian tentang bagaimana supaya dicurahkan Roh Kudus. Banyak yang harus belajar daily,
setiap hari. Memang betul harus belajar setiap hari, tetapi bukan gara-gara itu akan membuat apa? Dicurahkan Roh Kudus ya. Bukan dari usaha kita sendiri, tidak ada usaha sendiri. Itu semuanya pemberian dari Tuhan. Tidak ada andil sedikit pun dari kita. Itu adalah pemberian dan kita harus tahu itu. Jadi kalau ada sedikit pun, kalau makanya bilang, ada satu titik pun kita punya kesombongan, merasa bahwa ada andil dari diri kita, aduh, tidak akan memiliki kecurahan Roh Kudus atau tidak akan mengalami yang namanya hujan akhir. Walaupun kita mempelajari tentang hujan akhir, kita tidak akan memperoleh apa yang kita pelajari kalau ada satu kesombongan atau merasa bahwa ada dari kita sendiri ya. Ini teguran ya, apalagi untuk kita yang kasih Bible study atau apapun. Dan kita tahu kita semua juga sudah sering ya kasih pelajaran. Kita semua ganti-gantian dan tidak ada yang nggak dapat. Jadi ini adalah teguran untuk kita semua ya. Untuk kita semua. Baik, terima kasih. Kita punya pelajaran sampai di sini. Biarlah ini pelajaran yang berasal dari Tuhan, bukan berasal dari saya sendiri. Ini saya bawa dalam nama Yesus. Baik, terima kasih. Kita akan berdoa. Mungkin ada yang mau disisipkan dalam doa.